Halo semua, balik lagi dengan saya Sania Wirdian, mahasiswa kimia Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai penentuan band gap energi menggunakan fungsi Kubel-Kammung. Pada video part 2 kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Untuk di video kali ini, saya akan mentutorialkan atau membahas mengenai pengolahan data untuk menentukan energi band gap dari suatu data analisis suatu material yang dihasilkan dari UV DRS. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa penentuan panjang atau band gap energi yang dilakukan terdapat dua cara, yaitu secara Kubel-Kammung dan plot. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan Kubel-Kammung yang dimana menggunakan panjang gelombang dan reflektans, yang dimana pada persamaan Kubel-Kammung sendiri masih menggunakan persamaan top and Dirichlet mode juga, yang dimana alfanya kita diganti atau disubstitusikan dengan fungsi Kubel-Kammung sendiri, yang pada persamaan alfa H V pangkat gamma sama dengan A dikurangin H V dikurangin EG, yang dimana alfanya kita ganti menjadi fungsi Kubel-Kammung sendiri, yaitu Fr Hv dipangkatin gamma sama dengan alfa dikurang Hv dikurang Eg. Nah, nanti kita bisa substitusikan bahwa fungsi Kubel-Kammung sendiri merupakan dari K per S atau koefisien serapan dibagi dengan koefisien hamburan, di mana koefisien serapan merupakan 1 dikurangin R pangkat 2 dan koefisien hamburan merupakan 2 kali reflektans. Nah, mungkin selanjut kita ke tahap penentuan band gap energi dengan Kubel-Kammung sendiri. Nah, pada tahap pertama kita kan mendapatkan data ada wavelength sama reflektans. Nah, pertama, kita masukkan data panjang gelombang dan persen reflektans ke dalam origin. Jadi ini persennya. Nah, kita bisa copy datanya. Dan kita masuk origin. Oke, ini adalah hasil dari perhitungan ya. Mungkin bisa saya buat baru lagi. Nah, kita bisa masukkan di sini. Oke. Nah, tidak lupa ya, kita masukkan juga dengan ini nm, dan ini persen. Nah, ini sudah kita masukkan, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kedua, menghitung Hv atau energi foton untuk sumbu X dengan rumus 1240 dibagi dengan wavelength-nya. Nah, kita bisa balik lagi, sebelum ditambahkan kita bisa nambahkan kolom. Kita tulis di sini ada Hv. Nah, kita bisa masukkan rumusnya 1240. Ini bukan masukin rumus ya, ini hanya menandakannya aja. Ini masukin rumusnya. Kalau di origin itu kita tulis kolomnya A. Oke. Nah, untuk masukin rumusnya bisa kita blok, kita klik kanan, set column values. Ya, tunggu. Nah, kita bisa masukkan rumusnya ke sini. Ini tadi ya, 1240 dibagi kol A. Jadi, kalau mau dibagi dengan kolomnya, kita bisa tulis kolom apanya gitu ya. Kolom dalam buka kurung A, tutup kurung. Kita klik OK. Ini udah ada ya. Ini ada energi Ini ada energinya yang tadi. Jangan lupa untuk mengubah sumbunya ya. Tadi kan Hv ini untuk sebagai sumbu X. Yang nanti kita juga
harus mengubah sumbu ini menjadi F dengan cara klik kanan, set as, dan klik X. Oke. Nah, lanjut kita ke pencarian reflektansi dengan rumus %R dibagi dengan 100. Caranya masih sama. Kita tulis dulu rumusnya di sini. Kita bisa tulis call B, yaitu di sini persentase R dibagi dengan 100 untuk mendapatkan reflektansinya. Nah, caranya tadi juga masih sama ya, dengan klik kanan, set column values, ini ada rumusnya. Oke. Nah, selanjutnya menghitung koefisien serapan atau K dengan rumus 1 dikurang reflektans pangkat 2. Rumusnya ini ya, berarti 1 dikurangin reflektans, yaitu kolom D dipangkatkan 2. Jadi ini untuk penanda aja, bukan penulisan rumus ya teman-teman. Caranya masih sama, kita set column values dengan 1, rumusnya minus kolom D pangkat 2. Oke. Selanjutnya ada menghitung S atau koefisien hamburan dengan mengkalikan 2 reflektans. Oke. Masih sama, 2 dikali dengan bintang, habis itu call D. Oke. Masih caranya masih sama, kita lihat rumusnya ini ya. Lalu selanjutnya menghitung fungsi Kubel-Kamung dengan rumus K per S. Kolom E dibagi dengan kolom F ya. K dibagi S. Kita lihat lagi rumusnya bisa. Oke, dapat ya. Nah, lanjutnya ada menghitung FR-HV pangkat 2 sebagai sumbu Y. Oke, sumbu Y. Nah, ini rumusnya juga bisa dilihat lagi. Nah, ini sudah ada ya rumusnya ya. Nah, jangan lupa tadi untuk E ini kita ubah sumbunya menjadi X. Dan ini FR-HV kuadrat ini sebagai sumbu Y-nya. Nah, selanjutnya kita memplotkan sumbu X dengan sumbu Y yang tadi sudah kita cari ya. Kita sumbukan dengan suatu linear. Kita bisa ulang ya. Sebenarnya saya udah ada ulang. Kita plotkan dengan linear. Nah, dapat ya kurvanya seperti ini. Oke. Tadi sudah memplotkan sumbu X dengan sumbu Y ya, menghasilkan kurva seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus menolkan sumbu Y-nya ya, karena kita nanti akan bertujuan untuk melihat band gap-nya di bagian lonjakan ini. Oke, sebelumnya kita nolkan dulu. Biasa dengan klik 2, kita atur scale-nya. Ini masih minus 5, kita klik 0. Oke, nah grafik dengan garis kurva ini masih sudah dekat ya, kita bisa menggunakan. Nah, tadi kan kita dinolkan ya sumbu Y-nya, itu tuh menandakan bahwa bagian yang melonjak naik menuju ke puncak itu tuh bagian yang menunjukkan nilai band gap energi. Ya, dengan cara mencari bagian linear dari kurvanya. Oke, selanjutnya kita bisa mencari bagian band gap-nya ya. Nah, ini kan dibilang kan, ini merupakan daerah yang nantinya akan kita tentukan band gap-nya gitu. Kita harus mengukur linearnya gitu. Dengan mengklik garis ini, terus dengan bantuan terdekat. Oke, kita harus plotkan atau kita plotkan sampai garis membuat garis linear dengan kurva yang seperti ini. Jadi harus lurus dengan kurva yang melonjak tingginya gitu ya. Oke, jadi setiap orang mungkin akan berbeda gitu ya untuk plotkannya. Nah, bisa kita warnai juga untuk membedakannya. Oke, ini sudah ya, sudah dapat. Selanjutnya, kita bisa mendisplay bagian koordinat dari bagian yang telah ditandai. Jadi sumbu X itu atau energi HV-nya pada sumbu itu, sumbu Y itu sama dengan 0 atau X intercept itu menunjukkan nilai band gap-nya nanti. Jadi digunakan X intercept atau nilai sumbu X pada saat Y sama dengan 0 karena
nilai energi yang ditunjukkan oleh sumbu X yang menunjukkan nilai itu dari bandgap energinya gitu. Jadi nanti untuk menentukan nilai bandgap kita akan memunculkan koordinat dari nilai bandgap yang ini nih yang tadi kita sudah plotkan gitu ya. Jadi ada di si titik potong antara garis yang kita tarik gitu dari bagian linear ya. Membuat linear garis ini harus memotong sumbu X-nya. Jadi nilai titik ini adalah titik ketika X-nya adalah Y sama dengan 0. Nah, kenapa sih harus di Y sama dengan 0 gitu ya? Berasalkan dari rumus ini gitu kan. Rumus persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kenapa X? Kita mau tahu X-nya gitu. Karena kan tadi kita mau tahu bandgap energinya gitu. Dimana kalau tadi di kurva, sumbernya X itu bandgapnya itu berada di sumbu X-nya gitu. Makanya kita mau tahu nilai dari pure X-nya. Langkah terakhir adalah tulis nilai bandgap energinya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kita bisa memplotkan dengan ini scan reader di sini. Pastikan Y-nya itu 0 pas ya. Oke. Dapat ya, Y-nya 0, bisa dipastiin gitu. Nah, ini kita copy, terus kita next. Coba lagi ya ke ini. Nah, sudah dapat ya nilai dari energi bandgapnya sebesar 3,198 sekian. Dan kita bisa ubah dulu untuk menandakan bahwa ini adalah energi bandgap dengan EG. Dan kita tambahkan satuannya elektron volt. Oke, nah setelah kita menentukan atau mendapatkan energi bandgapnya, dan kita bisa menganalisis 1, 2, 3. Setelah ini kita bisa menganalisis dari nilai bandgap energi yang kita dapatkan bahwa material apa yang dianalisis oleh instrumen UV-DRS ini, di mana kita bisa menyamakannya dengan referensi atau jurnal-jurnal yang ada. Kalau dilihat dari nilainya yang sebesar 3,198 atau 3,2, energi bandgap ini termasuk material yang memiliki sifat semikonduktor. Kenapa? Karena kalau isolator itu memiliki energi bandgap lebih dari 4, sedangkan semikonduktor lebih kecil daripada 3. Tapi apabila masih di dalam atau di sekitar 3, itu termasuk semikonduktor gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.